Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kenikmatan yang sudah kita terima, yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmatnya Allah. Karena itu Allah menganjurkan pada kita untuk memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lantaran beliaulah kita bisa menerima petunjuk-petunjuknya Allah, baik melalui Al-Quran maupun melalui As-Sunnah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya melakukan perenungan terhadap diri kita, utamanya menyangkut hal-hal yang akan menjerumuskan kita. Nah, ini kita penting berpikir tentang segala sesuatu yang mungkin akan bisa menjerumuskan kita ke lembah yang bisa menyengsarakan kita, utamanya tatkala nanti kita kembali pada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita melihat kisah-kisah yang dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada tiga induk yang menjadi sumber utama kesalahan perjalanan kehidupan manusia. Kalau tiga induk itu bisa kita hindari, insya Allah kita ini akan menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Tetapi ketika tiga induk ini itu ada pada diri kita, ya insya Allah kita sulit untuk menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Tiga induk itu adalah yang pertama, perasaan senantiasa merasa kurang terhadap nikmatnya Allah, atau dalam bahasa Arabnya namanya tomak, yang kemudian berubah menjadi tamak. Kalau dalam bahasa yang lain itu disebutkan tidak qanaah. Kalau kita melihat kisah yang dulu dialami oleh Nabi Adam beserta dengan Ibu Hawa, bahwa kesalahan yang dilakukan pada waktu itu adalah ketika mendapatkan bujuk rayu dari iblis tentang perjalanan yang nanti akan dilalui oleh Nabi Adam dan juga Ibu Hawa. Sebetulnya memang sejak awal Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sudah diproyeksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Artinya memang Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sejak awal sudah didesain mau ditempatkan di dunia. Tetapi sebelum ditempatkan di dunia itu, Nabi Adam dan Ibu Hawa akan transit dulu di surga. Tetapi ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa ini berada di surga, ada salah satu makhluk yaitu iblis itu yang sejak awal itu sudah merasa iri dengan Nabi Adam itu.
Maka berupaya supaya Nabi Adam itu memiliki pemikiran yang menyimpang. Jadi yang awalnya Nabi Adam ini betul-betul menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, tetapi ketika digoda dengan pemikiran-pemikiran tertentu, kemudian Nabi Adam ini berubah pikiran. Dan inilah yang sesungguhnya kita khawatirkan, karena setiap kita ini pasti berada di lingkungan, dan lingkungan itu tidak semuanya akan membawa kita ini pada berpikir positif. Kadang-kadang juga ada yang membawa kita ini berpikir yang negatif, dan ini yang perlu kita waspadai. Iblis itu sejak awal juga sudah tahu bahwa Nabi Adam itu rencananya mau ditempatkan di dunia, tetapi dengan tipu dayanya, ketika Allah itu menempatkan Nabi Adam dan Ibu Hawa itu di surga, Allah menyampaikan bahwa segala yang ada di surga itu ya silahkan dimakan. Jadi segala jenis buah-buahan, segala apa yang ada di situ ya silahkan makan. Tetapi Allah menyampaikan wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Pesannya Allah, hai Adam dan Hawa, kalian berdua, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati satu pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, kalau kamu dekati nanti maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Maka kemudian iblis ini merubah mindsetnya Nabi Adam dengan mengatakan, mengajukan pertanyaan kepada Adam pada awalnya, wahai Adam, tahukah kamu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kamu untuk mendekati pohon ini, yang oleh iblis itu kemudian disebut dengan istilah syajaratul khuldi. Iblis mengatakan pohon ini namanya pohon syajaratul khuldi, pohon kelanggengan. Kamu itu sebetulnya mau ditempatkan di bumi, tetapi transit di sini. Nah, satu pohon yang tidak boleh kamu dekati itu namanya syajaratul khuldi, itu pohon kelanggengan. Artinya siapapun nanti yang akan memakan buah dari pohon itu, maka dia akan kekal di dalam surga ini. Sementara kamu akan ditempatkan di bumi. Di bumi itu orang mau makan sesuatu harus berusaha dulu. Jadi oleh iblis, Nabi Adam ini diberi informasi nanti di dunia itu begini. Informasi yang serba menyusahkan Nabi Adam. Dan menyebut bahwa ini namanya syajaratul khuldi. Ketika kamu makan, maka kamu nanti akan kekal di sini. Makanya kamu tidak boleh untuk makan karena kamu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk hidup di dunia. Maka Nabi Adam berpikir, wah, jangan-jangan ini apa yang disampaikan iblis itu betul adanya. Kalau betul adanya, lebih baik ini saya makan biar saya tetap di surga. Ini karena manusia memang memiliki rasa tamak, sudah diberi sesuatu yang baik, yang enak, tapi dia itu terus merasa kurang. Maka terjadilah Nabi Adam kemudian makan syajaratul khuldi itu, yang kemudian ini menjadi awal kemurkaan Allah kepada Nabi Adam itu. Jadi sifat tamak, selalu kurang, ini kadang-kadang memang membuat kita ini tidak begitu menghiraukan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah itu dihilangkan dalam rangka untuk memenuhi hasrat, ya, dalam rangka untuk memenuhi hasrat terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Maka batasan halal haram, bahkan kalau di dalam hadisnya Rasulullah, jangankan yang haram, itu yang tidak karu-karuan itu juga kemudian dilanggarnya. Ini sifat rakus yang kemudian
menjadi salah satu cikal bakal manusia ini terlena dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, yang menjadi cikal bakal perbuatan yang menyimpang dalam kehidupan dunia ini adalah perasaan iri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Ini bisa kita lihat misalnya dalam kisah putranya Nabi Adam alaihissalam, ya, Qabil dan Habil itu, yang kemudian karena merasa, ya, Qabil ini merasa mendapatkan nikmat yang tidak sebanyak dari yang diterima oleh Habil, maka terjadilah pembunuhan di sana itu. Jadi ini perasaan iri terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah sampaikan, memang manusia ini oleh Allah diberi rizki itu variasi, artinya memang tidak sama. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizki. Allah melebihkan di antara kamu itu dalam persoalan rizki. Dan ketika berbicara tentang rizki ini, Allah juga mengingatkan kepada kita, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu sekalian itu mengharapkan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan menghayal dan sebagainya. Terimalah apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita itu sebagai bagian dari keimanan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika perasaan iri itu ada pada diri kita, maka sering sekali itu akan menjadi persoalan dalam kehidupan kita ini. Sebetulnya kalau kita mau melakukan pengecekan terhadap diri kita, ya, rasa iri itu mudah sekali sebetulnya kita deteksi dalam diri kita ini. Walaupun kadang-kadang ya kita tidak begitu mau menerima untuk disebut sebagai orang yang memiliki perasaan iri, tetapi ketika ada dua hal itu ada pada diri kita, atau salah satunya ada pada diri kita, itu sesungguhnya kita ini sedang menghadapi persoalan secara batiniyah bahwa kita itu punya iri. Yang pertama, tatkala hati kita ini tidak merasa senang terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain, maka kita ini sesungguhnya iri. Jadi kalau misalnya kita ini punya tetangga, kemudian tetangga kita itu beli sesuatu yang baru, kemudian hati kita itu merasa tidak enak. Ada tetangga beli motor baru, kita pusing. Ada tetangga renovasi rumah, kita ini mules perut kita misalnya. Ini menandakan bahwa di dalam jiwa kita itu ada perasaan iri. Atau yang kedua, bila ada tetangga, bila ada teman, bila ada orang lain sedang kena musibah, kemudian batin kita itu merasa bergembira, itu sesungguhnya kita ini juga sedang menghadapi penyakit batin dalam diri kita ini yang disebut dengan iri. Jadi sesungguhnya itu mudah dideteksi itu. Dan itu kalau kita biarkan perasaan iri itu akan menjadi sumber malapetaka di dalam diri kita. Bahkan Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, ketika rasa iri itu bercokol di dalam batin kita, bukan hanya akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan perasaan iri itu akan bisa menghapus pahala-pahala kebaikan kita ini. Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khatab. Berhati-hatilah kamu itu terhadap sifat iri ketika sifat itu ada pada diri kita dengan ciri seperti apa yang saya sampaikan tadi.
Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sifat iri itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Rasulullah mengingatkan seperti itu. Ketika kita ini tidak waspada terhadap penyakit ini yang berada di dalam jiwa kita, bukan saja hasad itu akan menimbulkan berbagai kesalahan-kesalahan yang beruntun, tapi bahkan hasad atau iri ini akan menjadikan amal kita itu sedikit demi sedikit itu akan terhapus laksana api yang memakan kayu bakar. Maka mari kita waspada terhadap sifat ini, jangan sampai nanti ini ada pada diri kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sumber malapetaka dalam kehidupan kita ini, yang menjadi sumber banyak perbuatan yang tidak benar, itu adalah sifat takabur. Sifat takabur ini muncul pertama kali kalau di dalam Al-Quran disebutkan tentang kisahnya iblis itu. Jadi ketika iblis itu diperintahkan untuk hormat kepada Nabi Adam, iblis ini tidak mau hormat kepada Adam dengan dua alasan. Jadi mari kita perhatikan diri kita. Jadi iblis itu tidak mau hormat kepada Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis ini ketika ditanya itu mengajukan dua hal yang menjadi alasannya. Alasannya adalah pertama, dengan tegas iblis itu mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa engkau itu memerintahkan saya untuk hormat kepada Adam, padahal saya ini, kata iblis, itu lebih baik daripada manusia, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku ini dari api, sementara engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Menurut anggapan iblis bahwa api itu derajatnya lebih tinggi daripada tanah, maka dia tidak mau hormat kepada Adam. Dalam kehidupan ini sering kita berpikir derajat kita, pangkat kita, harta kita itu yang mungkin kita merasa lebih banyak dari orang lain, sehingga kita ini bahkan menginginkan untuk dihormati. Jadi karena merasa diri kita itu memiliki kelebihan dari orang lain, mungkin kelebihan dari sisi nasab, mungkin kelebihan dari sisi harta, mungkin kelebihan dari sisi jabatan dan pangkat, yang kemudian kita ini tidak menghormati orang lain, atau bahkan diri kita itu menginginkan untuk dihormati orang lain. Ini sumber malapetaka dan sumber berbagai kesalahan. Maka ini harus kita waspadai ketika beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada kita ini banyak ada pada diri kita, kemudian kita berada di lingkungan yang mungkin dari sisi tertentu kita ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, iblis itu tidak mau menghormati Adam itu karena iblis ini merasa lebih tua. Jadi usianya itu memang dicipta oleh Allah ya lebih dulu dibandingkan dengan Adam. Jadi pertimbangan ini yang kemudian iblis itu tidak merasa perlu untuk hormat Adam. Bahasa kita, Adam kuwi bocah diingi sore, aku kuwi wis lawas urip, mosok aku kan hormat karo bocah sing lahir diingi sore. Maka sering terjadi juga ini dalam kehidupan ini, kita merasa lebih tua dan menginginkan untuk dihormati. Walaupun memang di dalam ajaran Islam itu sudah disampaikan oleh Rasulullah supaya yang muda itu menghormati yang tua. Tapi jangan pernah yang tua ini menginginkan dihormati, kan begitu.
Jadi menginginkan dihormati inilah yang sesungguhnya akan menjadi malapetaka. Jadi akan menjadikan diri kita ini takabur. Nah, makanya Allah sampaikan keengganan iblis untuk hormat kepada Adam ini sesungguhnya bersumber dari takabur itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu membangkang perintahnya Allah, tidak mau untuk menghormat kepada Adam, wastakbara, dan dia itu takabur, merasa lebih. Wa kana minal kafirin, orang takabur itu, makhluk takabur itu akan tergolong sebagai makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takabur ini nanti akan menjadikan manusia itu merasa hebat, manusia itu merasa banyak kelebihannya, sehingga bahkan mungkin nanti pada saat tertentu dia itu merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi 3 hal ini merupakan sumber malapetaka di dalam kehidupan kita, dan itu harus kita upayakan terhindar, ya, batin kita itu terhindar dari hal-hal itu. Yang pertama yaitu sifat tamak, merasa terus kurang begitu. Kemudian yang kedua ini rasa iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, dan yang ketiga ini sifat takabur. Tiga-tiganya ini menjadi sumber kesalahan-kesalahan yang secara beruntun nanti akan terjadi di dalam kehidupan manusia ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah bimbingan kepada kita supaya kita semuanya terhindar dari 3 karakter dasar yang bisa menjauhkan diri kita ini dari Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ini menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu, ada kekurangan mohon maaf. Bila ada manfaat, mudah-mudahan manfaatnya itu bisa tersebar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mubasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.